Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu hari ini. Kami bisa bersama-sama di dalam ibadah untuk mendengar pemberitaan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus, urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga untuk setiap jemaat yang akan mendengarkannya bersama-sama. Biarlah Tuhan yang memberikan pencerahan, sehingga setiap kami yang mendengar firman ini, kami boleh mengerti dan memahami, dan kami melakukan itu dalam kehidupan hari-hari kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Amsal pasal yang ke-28, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian: siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini kita bersyukur meskipun ibadah masih kita adakan secara online, tapi ini adalah saat yang indah untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Terutama saat ini ketika kita akan mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengambil temanya, manfaat mengakui kesalahan. Bicara tentang kesalahan itu tidak lepas dari kehidupan manusia. Karena apa? Karena setiap manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya untuk orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus pun, hidupnya tidak lepas dari melakukan kesalahan itu. Pada saat seorang itu melakukan kesalahan, apa akan dia lakukan dengan kesalahan itu? Apakah dia mau mengakui kesalahan yang sudah dia perbuat? Ataukah dia menyembunyikan kesalahan itu agar tidak diketahui oleh orang lain? Dalam hidup ini, kesalahan yang kita lakukan bisa lewat perkataan yang kita ucapkan terhadap sesama kita, ataupun melalui tingkah laku kita, perbuatan yang kita lakukan dalam interaksi kita dengan sesama kita. Kecenderungan setiap orang ketika dia sudah melakukan kesalahan itu, dia akan cenderung untuk menyembunyikan rapat-rapat kesalahan itu. Kenapa? Karena kalau dia mau mengakui kesalahan itu di hadapan sesamanya, maka dia menganggap nanti harga dirinya akan turun. Image orang terhadap dirinya juga akan rendah. Sehingga dia coba untuk memposisikan diri dia sebagai orang yang selalu benar, orang yang selalu baik, yang jauh dari kesalahan-kesalahan itu. Setiap manusia, kalau saya katakan tadi, dia seringkali begitu sulit untuk mengakuinya. Malahan, kalau bisa kesalahan yang dia lakukan itu, dia akan timpakan kepada orang lain sebagai orang yang bersalah. Berarti kalau kesalahan itu dia timpakan kepada orang lain sebagai orang yang bersalah, dirinya itu benar. Dan ini sudah diwariskan sebetulnya.
Diwariskan dari siapa? Dari nenek moyang kita, dari Adam dan Hawa. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, pada waktu manusia pertama itu jatuh dalam dosa, Tuhan mencari manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Dan ketika Tuhan bertanya kepada Adam, apakah engkau makan dari buah yang aku larang untuk engkau makan? Adam harusnya tinggal katakan, mengakui, betul, aku makan buah itu, aku salah Tuhan, aku mohon ampun. Harusnya itu dia lakukan. Tapi hal yang harusnya dia lakukan di hadapan Tuhan, dia nggak mau akui itu. Dia menimpakan kesalahan itu kepada Hawa. Karena perempuan ini yang menyuruh aku makan buah itu, maka aku makan. Jadi karena dia yang bersalah, aku benar. Terus bagaimana dengan Hawa? Apakah dia mau mengakui kesalahan itu? Waktu Tuhan tanya kepada Hawa, Hawa pun juga nggak mau mengakui, sama aja dengan Adam. Dia katakan, karena ular ini yang membujuk aku, maka aku makan. Berarti aku tidak salah, ular ini yang salah. Jadi kita boleh belajar melihat dari sejak manusia pertama itu jatuh dalam dosa, sulit bagi dia untuk mengakui kesalahan itu. Dia mencoba untuk menimpakannya pada orang lain. Dan ini terus diturunkan dalam diri setiap anak cucunya Adam, termasuk dalam diri kita, manusia yang hidup pada zaman ini. Kalau tadi di awal saya katakan bahwa setiap manusia itu dalam dia menjalani hidup tidak lepas dari berbuat salah, tidak lepas dari berkata salah. Kalau kita telah berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Yang firman Tuhan kehendaki bagi kita. Dalam Amsal pasal 28, ada dua hal langkah besar yang harus kita lakukan waktu kita telah melakukan kesalahan itu. Ayat 13 dikatakan, yang pertama itu kita harus mau mengakui kesalahan itu. Akuilah kesalahan itu. Yang kedua, kita harus mau meninggalkan kesalahan itu. Dua ini harus sejalan. Manusia seringkali hanya memperhatikan yang pertama, mengakui. Mengakui pun juga kadang-kala susah bagi dia. Tapi kadang-kala dia hanya sebatas mengakui. Dengan mulutnya dia katakan, aku salah, aku sudah melakukan kesalahan, maafkan aku. Selesai, titik sampai sana. Dan dia tidak meninggalkan kesalahan itu. Kalau dia hanya sekedar mengakui, tidak meninggalkan kesalahan itu, akan berulang terus dalam hidupnya. Jadi ketika kita bicara tentang meninggalkan kesalahan, artinya insaf dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ada satu pepatah yang seringkali diungkapkan. Keledai itu tidak akan jatuh di dalam lubang yang sama. Keledai itu binatang yang bodoh. Binatang yang bodoh saja, dia ketika pernah jatuh di dalam sebuah lubang, dia tidak akan lagi jatuh di lubang yang sama. Itu pepatah. Tapi seringkali dalam hidup manusia, ketika jelas dia sudah melakukan sebuah kesalahan, dia seringkali jatuh lagi kesalahan yang sama. Karena dia tidak mau meninggalkan kesalahan itu. Dia terus nyaman hidup dalam kesalahan yang sama itu. Kalau hari ini firman Tuhan yang disampaikan bicara tentang manfaat mengakui kesalahan. Apa sebetulnya manfaat akan kita dapatkan waktu kita mau mengakui dan meninggalkan kesalahan itu? Saya melihat dari apa yang dibaca di dalam ayat-ayat firman Tuhan hari ini, ada dua manfaat besar yang akan didapatkan. Manfaat yang pertama, kalau kita mau mengakui dan meninggalkan kesalahan itu, kita akan disayangi dan akan berbahagia. Orang yang mau mengakui dan meninggalkan kesalahan, dia sosok pribadi yang jujur dan juga pribadi yang rendah hati.
Dia jujur. Waktu dia salah, dia jujur mengakui, aku salah. Aku memang pribadi yang lemah. Aku pribadi yang tidak sempurna. Aku sudah salah, maafkan aku. Dan aku akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dia juga pribadi yang rendah hati. Dia sadar dirinya lemah. Dan dia mengakui di hadapan orang lain bahwa dia pribadi yang lemah. Dia tidak sombong menjadi pribadi yang begitu hebat. Dan Tuhan mengasihi orang jujur dan orang yang rendah hati. Itu manfaat yang pertama. Dia akan disayangi dan dia akan berbahagia. Bukan hanya dia disayangi oleh Tuhan, oleh sesamanya pun dia akan menjadi pribadi yang akan dihargai, yang akan dihormati. Yang kedua, apa manfaat yang kita dapatkan ketika kita mau mengakui dan meninggalkan kesalahan itu? Kita akan mendapatkan, memperoleh kesembuhan bagi tubuh dan jiwa kita. Banyak kali penyakit yang diderita, kelemahan tubuh yang dialami oleh manusia itu disebabkan bukan karena bibit penyakit. Bukan. Para ahli ada yang mengatakan seperti ini. Kelemahan tubuh yang dialami oleh manusia itu sebagian besar disebabkan secara psikis, dari dalam dirinya, dari hatinya sendiri. Sehingga ketika seorang itu tidak mau mengakui kesalahan, dia simpan kesalahan itu, dia tutupi rapat-rapat kesalahan itu agar tidak diketahui oleh orang lain, itu akan menjadi beban berat buat dia menjalani hidup. Jantungnya yang bekerja untuk memompa darah itu akan dibebani dengan beban yang lebih berat, sehingga jantung itu akan bekerja keras untuk memompa darah itu. Dan kalau ini terjadi, membawa dampak serius bagi seluruh kerja tubuh orang itu. Orang yang menyimpan kesalahan, menyembunyikan kesalahan, dia nggak akan bisa tidur nyenyak. Dia akan selalu gelisah. Tidur sebentar terbangun, tidur sebentar terbangun. Kalau dia nggak bisa tidur nyenyak, akan pengaruh besar buat kesehatannya. Darahnya nggak lagi stabil, tekanan darahnya akan melonjak naik, gula darahnya juga akan bertambah tinggi. Dan itulah realitanya. Dan hal ini sama seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 107 ayat yang ke-17, yang menyatakan bahwa orang yang menyembunyikan kesalahan itu akan menjadi sakit dan disiksa oleh kesalahan itu. Wah, mengerikan sebetulnya. Ya, mengerikan sekali kalau kita mencoba untuk menyembunyikan kesalahan itu. Kita orang yang tidak akan beruntung, malahan akan mengalami kerugian besar. Dan Amsal 28, khususnya di ayat yang ke-14, kalimat terakhir, dikatakan dia akan jatuh ke dalam malapetaka. Orang yang terus-menerus menyembunyikan kesalahannya, dia akan jatuh dalam malapetaka. Dia akan mencelakakan hidupnya, bahkan bukan hanya hidupnya sendiri, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Gambaran yang saya coba gambarkan, yang melukiskan tentang kesalahan yang disembunyikan itu, seperti sampah yang busuk, yang terus disimpan, dan itu menjadi penyakit buat kita.
Setiap kita dalam hidup ini nggak lepas untuk membuat sampah dalam hidup kita. Tiap hari kita menghasilkan sampah, khususnya buat ibu-ibu di rumah. Ya, ibu-ibu di rumah yang suka masak menghasilkan sampah. Bisa sampah dari sayur-sayuran, bisa juga sampah dari daging, dari ikan, dan lain-lainnya. Kalau kita di rumah, ketika kita sudah menghasilkan sampah, kita mau sampah itu lekas-lekas dijauhkan dari hidup kita. Saya ingat beberapa waktu yang lalu di kompleks perumahan di mana saya tinggal, itu biasa rutin setiap 2 hari sekali itu ada mobil sampah yang mengangkut sampah-sampah yang ada di perumahan itu. Tapi pada waktu itu, karena truk sampahnya ini mengalami kerusakan, jadi selama beberapa minggu sampah itu nggak bisa diangkut. Akibatnya apa? Sampah-sampah yang ada di perumahan itu semakin menumpuk dan baunya itu luar biasa. Ada yang mulai keluar belakang di sana, ada menimbulkan bau yang busuk sehingga banyak warga yang komplain kepada Pak RT. Supaya Pak RT cepat segera mengambil solusi untuk supaya sampah yang menumpuk ini segera dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dan bagi saya ini menjadi sebuah penggambaran yang sangat luar biasa. Ya. Jadi coba kita ketika kita mau terus-terusan menyimpan kesalahan itu, berarti kita menyimpan sampah dalam hidup kita. Dan kalau sampah terus-menerus disimpan, itu akan menimbulkan bau busuk, akan meracuni seluruh kehidupan kita. Hal yang kedua akan kita pelajari. Kalau tadi manfaat kita mengakui dan meninggalkan kesalahan. Yang kedua, mengapa manusia itu begitu sulit mengakui kesalahannya? Dalam kitab Amsal ini, yang menjadi alasan mengapa manusia sulit mengakui kesalahan, yaitu karena kekerasan hati dan juga karena kesombongan diri. Karena manusia itu menganggap dirinya benar, orang lain yang harus salah. Dia sombong, dia anggap dirinya begitu penting, dan orang lain harus akui, aku orang hebat, aku orang sempurna dan gak pernah berbuat kesalahan. Sehingga waktu dia melakukan kesalahan, orang sudah beritahu dia, orang sudah tegur dia, dia tetap keraskan hati. Aku tidak mau mengakui. Banyakkah orang-orang seperti yang kita temukan dalam hidup? Dia ingin memperlihatkan dirinya, diri yang hebat. Apalagi kalau sudah memiliki jabatan-jabatan penting, ya. Orang-orang yang memiliki pangkat yang tinggi, orang-orang memiliki status sosial yang tinggi, termasuk juga di dalamnya para rohaniawan, hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, para rohaniawan pun hidupnya nggak lepas dari berbuat salah, dari berkata salah. Tapi seringkali sulit bagi dia untuk mengakui itu. Karena dia ingin memposisikan dirinya di hadapan orang-orang, khususnya di hadapan jemaat, pribadi yang hebat, yang rohani, yang nggak mungkin berbuat salah. Jadi waktu dia berbuat salah, orang tegur dia, orang ingatkan, dia keraskan hati. Aku tidak salah, orang lain yang salah. Aku benar, orang lain yang tidak benar. Inilah penyebabnya. Mengapa manusia sulit mengakui kesalahan? Karena kekerasan hati dan kesombongan diri. Hal yang ketiga kita belajar. Kepada siapa kita mengakui kesalahan itu? Dari nas yang kita baca hari ini, ada 2 kelompok, ada 2 pribadi di mana kita harus mengakui kesalahan itu. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9,
Kita mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat, saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jelas sekali dikatakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita sebagai umat Allah, orang-orang yang telah ditebus di dalam penebusan Kristus, waktu kita menjalani hidup, kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui, datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan itu. Dan ketika kita mau jujur mengakui itu di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Raja Daud, ketika dia telah berbuat kesalahan, berbuat dosa besar yang sangat menyakitkan hati Tuhan, dia coba bungkus dosa itu, yang menyembunyikan dosa dan kesalahan itu. Dia sangat menderita hidup. Waktu dia ditegur, diingatkan oleh Nabi Nathan, dia akhirnya mengakui. Dan kepada siapa pertama kali dia mengakui di hadapan Tuhan? Tuhan, sucikan aku, ampuni aku dari dosa dan kesalahanku ini. Dan Tuhan itu Allah yang maha kasih, maha pengampun. Tuhan menyucikan dan mengampuni segala kesalahan hamba-Nya itu. Terus yang kedua, kepada siapa kita mengakui kesalahan itu? Dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, saya akan membacakan. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita saling mengaku dosa terhadap sesama kita manusia. Dalam interaksi kita dengan sesama, seringkali kita melakukan dosa, melakukan kesalahan itu. Maukah kita mengakui itu di hadapan sesama kita, bahwa kita telah berbuat salah? Ampuni saya, ampuni. Dan ketika kita mengaku kesalahan, ini erat hubungannya dengan pengampunan. Ya, erat sekali hubungannya dengan pengampunan itu. Jadi ketika kita mau jujur mengakui kesalahan kita di hadapan sesama kita, apakah sesama kita sebagai orang yang telah ditebus dalam Kristus, dia mau melepaskan pengampunan itu buat orang yang sudah berbuat salah? Ya. Jadi hari ini ialah melalui pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan, kita sebagai umat Tuhan yang hidup pada zaman ini, kita harus belajar untuk mau jujur. Kita sadar diri kita ini lemah. Kita meskipun orang-orang telah ditebus dalam penebusan Kristus, kita masih hidup dalam tubuh yang rapuh. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh dosa. Sehingga waktu kita menjalani hidup ini seringkali kita berbuat kesalahan. Waktu kita sadar, kita harus insaf, kita sudah salah. Kita datang kepada Tuhan, kita mengakui itu, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Waktu kita melakukan kesalahan terhadap sesama, kita mau jujur mengakui di hadapan sesama kita, ampuni saya atas kesalahan itu. Sehingga ketika kita melakukan itu, ada manfaat besar yang kita terima. Kita akan berbahagia. Kita akan mengalami hidup sukacita dan damai sejahtera itu. Dan kita akan menjalani hidup berinteraksi dengan sesama kita dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai. Yang mana akan kita pilih? Mau mengakui atau kita menyembunyikan itu? Setiap apapun yang kita ambil,
ada konsekuensi yang akan kita dapatkan. Amin, firman Tuhan. Mari kita akan mengambil waktu teduh sesaat untuk merefleksikan firman yang sudah kita dengar hari ini.